Terbongkar, Purbaya, bongkar utang negara dan bunga, jumlah 23.000 triliun di era Joko Widodo. Sri Mulyani, Opung Luhut, Puan, dan Megawati sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan alam yang melimpah, seharusnya Indonesia itu tidak punya hutang. Karena Indonesia kekayaannya subur, tambang-tambang emas, batu bara, nikel, boksit, dan lain sebagainya. Haruskah Indonesia punya hutang yang terlalu banyak? Era Joko Widodo meninggalkan hutang dan bunganya 23.000 triliun. Ini diungkap oleh Purbaya Yudisadewa dan Said Didu mengungkapnya. Dengan 23.000 triliun, bebankah ke masyarakat kita bahwa hutang-hutang ini harus ditanggung oleh masyarakat kecil? Sudahkah penggunaannya benar bahwa 23 triliun ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Apakah kemakmuran elit? Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Kinerja Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, dinilai telah menyingkap berbagai persoalan yang selama ini tersembunyi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut bahwa Purbaya secara tenang membuka fakta-fakta yang sebelumnya terlihat seolah tidak bermasalah. Menurutnya, kebijakan penarikan anggaran serta penyaluran dana ke daerah pada masa menteri sebelumnya menyimpan banyak kelemahan dan dianggap sangat buruk. Said Didu juga menilai bahwa sebelum kehadiran Purbaya, Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, cenderung mendominasi narasi mengenai kebijakan keuangan negara. Ia mempertanyakan hasil dari berbagai kebijakan tersebut, yang menurutnya terlihat dari meningkatnya jumlah utang negara, dari sekitar 8.000 triliun rupiah menjadi sekitar 23.000 triliun rupiah. Selain itu, pembayaran cicilan utang disebut naik dari sekitar 400 triliun rupiah menjadi sekitar 1.500 triliun rupiah, sementara tingkat bunga utang meningkat dari sekitar 3% menjadi sekitar 7-8%. Kondisi tersebut, menurutnya, memberi tekanan besar kepada masyarakat karena harus menanggung beban pembayaran pokok dan bunga utang negara. Mengenai total utang, Said Didu menilai bahwa angka yang disampaikan pemerintah hingga akhir tahun 2024, sebesar sekitar 11.269 triliun rupiah, belum mencerminkan keseluruhan kewajiban negara. Jika digabungkan dengan utang BUMN, kewajiban pensiun, serta berbagai utang tertunda lainnya, totalnya diperkirakan dapat mencapai sekitar 23.000 triliun rupiah. Dalam sebuah kisah politik fiktif yang penuh ketegangan, diceritakan bahwa seorang menteri keuangan bernama Purbaya menemukan sejumlah dokumen dan data yang memperlihatkan adanya kegagalan sistem, pembiaran dalam pengelolaan anggaran, serta kebijakan yang dianggap merugikan negara. Penemuan tersebut perlahan menyeret sejumlah tokoh penting, termasuk Megawati, sebagai Ketua Umum Partai PDIP, serta Puan Maharani, selaku Ketua DPR, ke dalam pusaran krisis politik besar dalam sejarah modern Indonesia. Purbaya digambarkan berdiri sendirian di ruang kerjanya yang sunyi, memandang langit Jakarta yang suram dari balik jendela besar. Tumpukan dokumen di mejanya bukan sekadar laporan rutin, melainkan potongan fakta yang selama ini tersembunyi di balik istilah teknis dan bahasa birokrasi. Pada malam itu, ia mulai menyadari bahwa kondisi negara sebenarnya tidak sebaik yang terlihat. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya terbiasa menganalisis angka-angka. Namun kali ini, data yang ia pelajari menunjukkan kejanggalan. Ia menemukan aliran anggaran yang tidak bergerak, proyek yang terus diperpanjang tanpa hasil nyata, serta laporan kinerja yang tampak sempurna di atas kertas tetapi tidak memberikan dampak nyata di lapangan. Pola tersebut terus berulang,
seolah ada kekuatan tertentu yang mempengaruhi arah kebijakan. Pada awalnya, Purbaya menduga semua itu hanya akibat kesalahan administrasi. Namun setelah melakukan penelusuran lebih mendalam, ia menyadari bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan kebutuhan masyarakat. Catatan rapat dan korespondensi lama menunjukkan bahwa tekanan tersebut sering berujung pada keputusan DPR dan sikap partai yang memiliki pengaruh kuat di parlemen. Nama Partai PDIP kerap muncul dalam berbagai notulensi, bukan sebagai simbol ideologi, melainkan sebagai pusat kekuatan yang menentukan arah persetujuan anggaran. Di dalam proses itu juga tercatat peran dominan Ketua DPR, Puan Maharani, yang sering menjadi penentu akhir dalam pembahasan anggaran tanpa banyak ruang koreksi. Purbaya terdiam cukup lama ketika membaca laporan evaluasi pembangunan nasional yang telah diarsipkan selama bertahun-tahun. Dalam laporan tersebut, sejumlah target pembangunan disebut berhasil dicapai, padahal kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dana telah dicairkan dan proyek dinyatakan selesai, namun manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia kemudian teringat ucapan seorang auditor senior yang pernah mengatakan bahwa jika hanya melihat angka resmi, negara tampak berkembang. Namun jika menelusuri aliran dan penggunaan uangnya, akan terlihat berbagai penyimpangan yang tersembunyi. Kalimat tersebut terus terngiang di benaknya. Dalam pergulatan batin itu, Purbaya menyadari bahwa permasalahan yang ia temukan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik kekuasaan. Ada kebijakan tertentu yang tidak bisa disentuh karena dianggap sebagai warisan kekuasaan lama. Ada pula kinerja yang tidak boleh dikritik karena dilindungi oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Nama Megawati muncul bukan sebagai pelaksana langsung kebijakan, tetapi lebih sebagai simbol kekuatan politik lama yang sulit disentuh. Dalam berbagai cerita internal, keputusan strategis seringkali disesuaikan dengan garis partai, bukan berdasarkan evaluasi yang objektif. Banyak pihak sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi memilih untuk tetap diam. Purbaya memahami bahwa jika ia terus menelusuri persoalan ini, ia tidak hanya mempertaruhkan jabatannya, tetapi juga berpotensi menghadapi tekanan politik yang keras. Namun sebagai pengelola keuangan negara, hati nuraninya menolak untuk terus mengabaikan kenyataan. Ia merasa berada di antara tanggung jawab sumpah jabatan dan realitas kekuasaan yang ada. Pada malam itu, ia kembali membuka dokumen lama mengenai kinerja makroekonomi nasional yang selama ini sering dipuji sebagai keberhasilan kepemimpinan parlemen. Ia menemukan adanya manipulasi terhadap berbagai indikator, perubahan asumsi yang disengaja, serta upaya membenarkan kebijakan yang sebenarnya gagal dengan dalih menjaga stabilitas politik. Tangannya sempat gemetar ketika menyadari sebuah fakta penting, kerusakan yang terjadi bukanlah kesalahan dalam satu periode saja, melainkan hasil dari pembiaran yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, krisis kepercayaan masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Purbaya kemudian menutup berkas terakhir dan menarik napas panjang. Ia memahami bahwa begitu persoalan ini diungkap, tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Fakta yang ia pegang bukan sekadar data administratif, melainkan sesuatu yang berpotensi menjadi guncangan politik besar bagi DPR serta partai terbesar di negara ini. Di luar gedung kementerian, lampu-lampu kota tetap bersinar seperti biasa. Masyarakat beristirahat tanpa mengetahui bahwa di balik angka-angka APBN, sebuah kenyataan besar sedang bersiap untuk terungkap. Malam itu menjadi titik balik ketika Purbaya memutuskan tidak lagi sekadar menjadi pengelola angka, tetapi juga seseorang yang berani membuka sistem yang telah lama mengalami kerusakan. Keesokan harinya, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak tenang, meskipun pikirannya dipenuhi berbagai pertimbangan. Keputusan yang diambil pada malam sebelumnya telah mengubah cara pandangnya terhadap jabatan yang selama ini dijalankannya secara teknokratis. Kini setiap langkah terasa penuh risiko politik. Ia kemudian meminta tim kecil yang paling dipercaya untuk mengumpulkan data pembanding dari berbagai kementerian dan lembaga. Tidak ada pertemuan resmi atau surat edaran terbuka, semua dilakukan secara diam-diam, seolah hanya bagian dari audit internal biasa. Namun bagi Purbaya, langkah ini merupakan pengujian awal, apakah persoalan yang ia temukan berdiri sendiri atau justru saling terkait dalam jaringan yang lebih luas. Hasil penelusuran tersebut cukup mengejutkan.
Banyak laporan kinerja yang berkaitan dengan keputusan DPR memperlihatkan pola yang serupa. Target sering dilonggarkan di tengah proses, indikator kinerja diubah menjelang evaluasi, sementara kegagalan kebijakan selalu dibungkus dengan narasi stabilitas politik. Dalam berbagai dokumen, nama Puan Maharani berulang kali muncul sebagai tokoh yang mengendalikan jalannya pembahasan. Namun peran itu tidak selalu berkaitan dengan penguatan pengawasan, melainkan lebih untuk memastikan proses berjalan tanpa menimbulkan gejolak. Kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dinilai telah menyingkap berbagai persoalan yang selama ini tersembunyi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut bahwa Purbaya secara tenang membuka fakta-fakta yang sebelumnya terlihat seolah tidak bermasalah. Menurutnya, kebijakan penarikan anggaran serta penyaluran dana ke daerah pada masa menteri sebelumnya menyimpan banyak kelemahan dan dianggap sangat buruk. Said Didu juga menilai bahwa sebelum kehadiran Purbaya, Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, cenderung mendominasi narasi mengenai kebijakan keuangan negara. Ia mempertanyakan hasil dari berbagai kebijakan tersebut, yang menurutnya terlihat dari meningkatnya jumlah utang negara dari sekitar 8.000 triliun rupiah menjadi sekitar 23.000 triliun rupiah. Selain itu, pembayaran cicilan utang disebut naik dari sekitar 400 triliun rupiah menjadi sekitar 1.500 triliun rupiah. Sementara itu, tingkat bunga utang meningkat dari sekitar 3% menjadi sekitar 7–8%. Kondisi tersebut, menurutnya, memberi tekanan besar kepada masyarakat karena harus menanggung beban pembayaran pokok dan bunga utang negara. Mengenai total utang, Said Didu menilai bahwa angka yang disampaikan pemerintah hingga akhir tahun 2024, sebesar sekitar 11.269 triliun rupiah, belum mencerminkan keseluruhan kewajiban negara. Jika digabungkan dengan utang BUMN, kewajiban pensiun, serta berbagai utang tertunda lainnya, totalnya diperkirakan dapat mencapai sekitar 23.000 triliun rupiah. Dalam sebuah kisah politik fiktif yang penuh ketegangan, diceritakan bahwa seorang menteri keuangan bernama Purbaya menemukan sejumlah dokumen dan data yang memperlihatkan adanya kegagalan sistem, pembiaran dalam pengelolaan anggaran, serta kebijakan yang dianggap merugikan negara. Penemuan tersebut perlahan menyeret sejumlah tokoh penting, termasuk Megawati sebagai Ketua Umum PDIP serta Puan Maharani selaku Ketua DPR, ke dalam pusaran krisis politik besar dalam sejarah modern Indonesia. Purbaya digambarkan berdiri sendirian di ruang kerjanya yang sunyi, memandang langit Jakarta yang suram dari balik jendela besar. Tumpukan dokumen di mejanya bukan sekadar laporan rutin, melainkan potongan fakta yang selama ini tersembunyi di balik istilah teknis dan bahasa birokrasi. Pada malam itu, ia mulai menyadari bahwa kondisi negara sebenarnya tidak sebaik yang terlihat. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya terbiasa menganalisis angka-angka. Namun kali ini, data yang ia pelajari menunjukkan kejanggalan. Ia menemukan aliran anggaran yang tidak bergerak, proyek yang terus diperpanjang tanpa hasil nyata, serta laporan kinerja yang tampak sempurna di atas kertas tetapi tidak memberikan dampak nyata di lapangan. Pola tersebut terus berulang, seolah ada kekuatan tertentu yang memengaruhi arah kebijakan. Pada awalnya, Purbaya menduga semua itu hanya akibat kesalahan administrasi. Namun setelah melakukan penelusuran lebih mendalam, ia menyadari bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan kebutuhan masyarakat. Catatan rapat dan korespondensi lama menunjukkan bahwa tekanan tersebut sering berujung pada keputusan DPR dan sikap partai yang memiliki pengaruh kuat di parlemen. Nama PDIP kerap muncul dalam berbagai notulensi, bukan sebagai simbol ideologi, melainkan sebagai pusat kekuatan yang menentukan arah persetujuan anggaran. Dalam proses itu juga tercatat peran dominan Ketua DPR, Puan Maharani, yang sering menjadi penentu akhir dalam pembahasan anggaran tanpa banyak ruang koreksi. Purbaya terdiam cukup lama ketika membaca laporan evaluasi pembangunan nasional yang telah diarsipkan selama bertahun-tahun. Dalam laporan tersebut, sejumlah target pembangunan disebut berhasil dicapai, padahal kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dana telah dicairkan dan proyek dinyatakan selesai, namun manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia kemudian teringat ucapan seorang auditor senior yang pernah mengatakan bahwa jika hanya melihat angka resmi, negara tampak berkembang.
Namun jika menelusuri aliran dan penggunaan uangnya, akan terlihat berbagai penyimpangan yang tersembunyi. Kalimat tersebut terus terngiang di benaknya. Dalam pergulatan batin itu, Purbaya menyadari bahwa permasalahan yang ia temukan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik kekuasaan. Ada kebijakan tertentu yang tidak bisa disentuh karena dianggap sebagai warisan kekuasaan lama. Ada pula kinerja yang tidak boleh dikritik karena dilindungi oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Nama Megawati muncul bukan sebagai pelaksana langsung kebijakan, melainkan sebagai simbol kekuatan politik lama yang sulit disentuh. Dalam berbagai cerita internal, keputusan strategis seringkali disesuaikan dengan garis partai, bukan berdasarkan evaluasi yang objektif. Banyak pihak sebenarnya mengetahui hal tersebut, tetapi memilih untuk tetap diam. Purbaya memahami bahwa jika ia terus menelusuri persoalan ini, ia tidak hanya mempertaruhkan jabatannya, tetapi juga berpotensi menghadapi tekanan politik yang keras. Namun sebagai pengelola keuangan negara, hati nuraninya menolak untuk terus mengabaikan kenyataan. Ia merasa berada di antara tanggung jawab sumpah jabatan dan realitas kekuasaan yang ada. Pada malam itu, ia kembali membuka dokumen lama mengenai kinerja makroekonomi nasional yang selama ini sering dipuji sebagai keberhasilan kepemimpinan parlemen. Ia menemukan adanya manipulasi terhadap berbagai indikator, perubahan asumsi yang disengaja, serta upaya membenarkan kebijakan yang sebenarnya gagal dengan dalih menjaga stabilitas politik. Tangannya sempat gemetar ketika menyadari sebuah fakta penting. Kerusakan yang terjadi bukanlah kesalahan dalam satu periode saja, melainkan hasil dari pembiaran yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, krisis kepercayaan masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Purbaya kemudian menutup berkas terakhir dan menarik napas panjang. Ia memahami bahwa begitu persoalan ini diungkap, tidak akan ada kesempatan untuk mundur. Fakta yang ia pegang bukan sekadar data administratif, melainkan sesuatu yang berpotensi menjadi guncangan politik besar bagi DPR serta partai terbesar di negara ini. Di luar gedung kementerian, lampu-lampu kota tetap bersinar seperti biasa. Masyarakat beristirahat tanpa mengetahui bahwa di balik angka-angka APBN, sebuah kenyataan besar sedang bersiap untuk terungkap. Malam itu menjadi titik balik ketika Purbaya memutuskan untuk tidak lagi sekadar menjadi pengelola angka, tetapi juga seseorang yang berani membuka sistem yang telah lama mengalami kerusakan. Sementara itu, di markas PDIP, situasi juga tidak kalah panas. Para elit partai mulai menyadari bahwa sorotan terhadap DPR dapat berimbas pada citra kepemimpinan partai secara keseluruhan. Nama Megawati kembali menjadi bahan pembicaraan dalam diskusi internal, bukan lagi semata sebagai tokoh pemersatu, melainkan sebagai simbol dari arah kebijakan lama yang kini mulai dipertanyakan. Purbaya memilih menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia tetap menghadiri berbagai rapat, menandatangani dokumen resmi, serta menyusun kebijakan fiskal tanpa memperlihatkan kegelisahan di wajahnya. Namun di balik sikap tenangnya, ia sebenarnya sedang mempersiapkan langkah berikutnya yang jauh lebih berisiko. Ia kemudian meminta tim kepercayaannya menyusun sebuah laporan menyeluruh yang menghubungkan kinerja anggaran negara dengan berbagai keputusan politik penting yang diambil di DPR. Dokumen tersebut tidak hanya berisi evaluasi biasa, melainkan gambaran lengkap mengenai bagaimana kebijakan publik seringkali harus dikompromikan demi kepentingan kekuasaan. Tekanan terhadap dirinya perlahan mulai terasa. Sejumlah rekan lama tampak menjaga jarak, sementara isu mengenai kemungkinan pergantian menteri mulai beredar di lingkungan politik. Purbaya memahami bahwa wacana tersebut kemungkinan sengaja dimunculkan untuk melemahkan posisinya sebelum ia mengambil langkah yang lebih jauh. Meski demikian, dukungan juga datang dari arah yang tidak terduga. Beberapa akademisi dan pengamat kebijakan publik mulai memberikan pernyataan yang memuji keberanian Purbaya sebagai teknokrat yang berani berbicara di tengah dominasi kepentingan politik. Dukungan tersebut memberikan legitimasi moral yang cukup kuat. Di tengah situasi yang penuh tekanan itu, Purbaya merenungkan kembali arti dari kekuasaan. Ia melihat bahwa legitimasi dalam politik tidak selalu ditentukan oleh hasil kerja nyata, melainkan oleh kemampuan membentuk dan mengendalikan narasi publik. Menurutnya, disitulah letak kerusakan sistem yang selama ini tersembunyi. Sebuah rapat gabungan besar kemudian dijadwalkan untuk mempertemukan pemerintah dengan DPR guna membahas arah kebijakan fiskal ke depan. Semua pihak menyadari bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda rutin,
melainkan momen penting yang dapat menentukan siapa yang tetap bertahan dan siapa yang akan tersingkir dari panggung politik. Pada malam sebelum rapat berlangsung, Purbaya kembali menelaah laporan yang telah disusun oleh timnya. Ia menyadari bahwa jika dokumen tersebut dipublikasikan, benturan dengan kekuatan politik lama tidak akan bisa dihindari. Namun mundur pada saat ini berarti mengingkari tanggung jawab yang ia emban. Sementara itu, masyarakat di luar lingkaran kekuasaan menunggu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan. Banyak yang merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang dipertaruhkan, sesuatu yang akan menentukan apakah sistem lama akan tetap bertahan atau mulai runtuh dari dalam. Ketika fajar tiba, semua pihak bersiap menghadapi hari yang berpotensi mengubah peta politik negara untuk waktu yang lama. Rapat gabungan tersebut dimulai dalam suasana yang jauh dari normal. Senyum-senyum formal tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang terasa di ruangan. Purbaya duduk tegak sambil membawa sebuah dokumen tebal yang sejak pagi telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai sudut gedung kekuasaan. Saat tiba giliran berbicara, ia tidak langsung menyampaikan inti persoalan. Ia terlebih dahulu menggambarkan kondisi fiskal negara secara umum, harapan masyarakat terhadap pemerintah, serta tanggung jawab moral para pejabat publik. Nada suaranya tetap tenang, tetapi setiap kalimat yang diucapkannya terasa syarat makna. Setelah itu, ia mulai memaparkan laporan utama yang telah disiapkan. Dalam penjelasannya, ia menunjukkan hubungan antara berbagai keputusan politik di DPR dengan menurunnya efektivitas belanja negara. Grafik demi grafik ditampilkan untuk memperlihatkan bagaimana kompromi politik perlahan mengurangi fungsi pengawasan dan perencanaan anggaran. Beberapa anggota DPR mulai terlihat gelisah. Kursi bergeser, dan bisikan terdengar di berbagai sudut ruangan. Purbaya kemudian memberikan contoh konkret mengenai kebijakan yang disetujui tanpa evaluasi mendalam, hanya demi mempertahankan kesepakatan politik antar fraksi. Perhatian perlahan mengarah kepada pimpinan DPR. Puan Maharani berusaha mempertahankan kendali sidang, tetapi tekanan yang muncul semakin terasa. Setiap kali Purbaya menyinggung istilah kepemimpinan parlemen, suasana ruangan seakan menegang. Di luar dugaan banyak pihak, Purbaya kemudian menyinggung peran partai politik dalam menentukan arah kebijakan jangka panjang. Ia tidak menyampaikan tuduhan secara langsung, tetapi kalimat-kalimatnya cukup jelas untuk mengaitkan berbagai kegagalan sistem dengan kepemimpinan PDIP yang telah berlangsung lama. Nama Megawati disebut dalam konteks sejarah kebijakan, bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai simbol kesinambungan kekuasaan yang selama ini jarang dievaluasi secara terbuka. Penyebutan tersebut membuat suasana rapat berubah drastis. Beberapa wajah tampak tegang, seolah batas yang selama ini dianggap tabu akhirnya dilewati. Para wartawan yang meliput pertemuan itu segera menangkap momen tersebut. Berita cepat menyebar dan menyebut laporan Purbaya sebagai sebuah bom politik. Masyarakat yang mengikuti perkembangan dari luar mulai menyadari bahwa yang terjadi bukan sekadar perselisihan biasa antar pejabat. Pihak DPR mencoba merespons dengan pernyataan tegas. Ada tuduhan bahwa Purbaya telah mencampurkan pendekatan teknokratis dengan kepentingan politik. Namun bantahan tersebut terdengar lebih bersifat defensif, seolah muncul setelah situasi berkembang terlalu jauh. Di tengah situasi yang memanas, Purbaya tetap mempertahankan sikapnya. Ia menegaskan bahwa laporan yang disampaikannya bukanlah bentuk serangan terhadap pihak tertentu, melainkan ajakan untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang ada. Ia kemudian menambahkan sebuah kalimat yang membuat ruangan kembali sunyi, bahwa jika pembiaran terus berlangsung, krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara hanya akan semakin dalam. Setelah rapat berakhir, suasana ketegangan tidak langsung mereda. Di luar ruang rapat, perdebatan justru berkembang semakin luas dan sulit dikendalikan. Para elit politik mulai menghitung kembali langkah mereka setelah menyadari bahwa laporan tersebut telah mengubah dinamika permainan politik. Di lingkungan internal PDIP, kegelisahan makin terasa. Sebagian mulai mempertanyakan pendekatan politik yang selama ini digunakan, sementara yang lain tetap berusaha mempertahankan jalur kekuasaan yang telah lama dibangun. Perbedaan sikap itu memunculkan retakan kecil, meskipun belum disampaikan secara terbuka. Malam itu, Purbaya pulang dengan rasa lelah yang berbeda dari biasanya. Ia memahami bahwa laporan yang ia ungkapkan hari itu telah melewati titik tanpa kembali. Segala bentuk kompromi lama tidak lagi memiliki tempat, sebab fakta telah disampaikan di hadapan publik.
Di balik cahaya lampu kota yang gemerlap, muncul kesadaran baru bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir hanya dengan satu laporan. Persoalan ini akan menentukan siapa yang mampu bertahan ketika kepercayaan terhadap sistem lama mulai runtuh. Setelah rapat yang mengguncang tersebut, peta politik bergerak cepat. Pernyataan Purbaya tidak berhenti di ruang sidang, tetapi menyebar ke berbagai media, diskusi publik, serta percakapan masyarakat di berbagai daerah. Isu mengenai akuntabilitas kini menjadi pembahasan utama yang sulit dihindari. Pimpinan DPR segera bergerak untuk meredam dampaknya. Pernyataan resmi terus dikeluarkan hampir setiap hari, menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap solid dan menjalankan tugasnya sesuai konstitusi. Namun semakin sering pernyataan tersebut disampaikan, semakin terlihat adanya kegelisahan di baliknya. Puan Maharani juga mulai lebih sering tampil di hadapan publik. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa kritik terhadap DPR seharusnya disampaikan secara proporsional dan tidak merusak kepercayaan terhadap lembaga negara. Meski demikian, sorotan kamera menangkap perubahan kecil dalam ekspresinya yang menunjukkan tekanan yang semakin berat. Di dalam tubuh PDIP, situasi semakin sulit dikendalikan. Beberapa tokoh senior mendorong sikap yang lebih tegas terhadap Purbaya, sementara yang lain menilai konfrontasi terbuka justru berpotensi memperburuk citra partai. Perbedaan pandangan ini menimbulkan gesekan yang sebelumnya jarang terlihat. Nama Megawati kembali menjadi pusat perhatian. Sebagai ketua umum partai, sikapnya dinantikan banyak pihak. Namun keputusan untuk tetap diam justru memunculkan berbagai tafsir. Ada yang menilainya sebagai strategi politik, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai tanda bahwa tekanan mulai menyentuh inti kekuasaan. Di sisi lain, Purbaya menghadapi serangan balik yang semakin terorganisasi. Sejumlah isu lama terkait kebijakan fiskalnya diangkat kembali dan dipelintir untuk membangun narasi bahwa dirinya tidak sebersih yang digambarkan. Tujuan dari langkah tersebut tampak jelas, yaitu mengalihkan perhatian dari substansi persoalan menuju kontroversi pribadi. Namun Purbaya telah memperkirakan kemungkinan tersebut. Ia memilih merespons dengan sikap terbuka, menyajikan data secara transparan, menjelaskan setiap kebijakan yang diambil, serta menolak terjebak dalam pertarungan narasi yang dangkal. Pendekatan ini justru memperkuat citranya di mata publik yang mulai jenuh dengan konflik politik yang berlarut-larut. Di luar lingkaran kekuasaan, dukungan dari masyarakat sipil semakin menguat. Diskusi publik bermunculan di berbagai tempat, sementara kalangan akademisi mulai membahas kembali fungsi DPR serta peran partai politik dalam pengelolaan negara. Tekanan moral yang muncul tidak lagi datang dari satu tokoh saja, melainkan dari kesadaran kolektif yang semakin berkembang. Pemerintah sendiri berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, stabilitas politik harus tetap dijaga. Namun di sisi lain, membungkam Purbaya berarti mengabaikan tuntutan transparansi yang semakin kuat dari masyarakat. Situasi ini membuat banyak keputusan penting tertunda dan menambah ketegangan di kalangan elit. Purbaya menyadari bahwa gelombang reaksi yang muncul bukanlah akhir dari konflik, melainkan awal dari fase baru. Ia kini tidak hanya berhadapan dengan sistem lama, tetapi juga menghadapi upaya yang lebih terstruktur untuk melemahkan kredibilitas pribadinya. Meski demikian, justru pada titik ini ia merasa semakin yakin dengan pilihan yang telah diambil. Malam-malamnya kini sering diisi dengan refleksi mendalam. Ia memahami bahwa jika mundur pada saat ini, maka semua yang telah diungkapkan akan menjadi sia-sia. Berbagai penyimpangan yang telah terbuka akan kembali tertutup, sementara kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin terkikis. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik, perlahan muncul kesimpulan bahwa kekuasaan yang terlalu lama tidak tersentuh evaluasi akan menjadi rapuh ketika kebenaran mulai diungkapkan. Ketika gelombang reaksi semakin besar, semua pihak mulai menyadari bahwa akhir dari konflik ini semakin mendekat, membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tekanan yang terus menumpuk akhirnya memaksa para aktor politik keluar dari zona nyaman mereka. Di DPR, suasana kerja tidak lagi seperti sebelumnya. Setiap rapat dipenuhi kehati-hatian berlebih, seolah setiap kalimat yang diucapkan dapat menjadi bahan kontroversi di kemudian hari. Kepercayaan di antara para pelaku politik mulai terkikis secara nyata. Purbaya merasakan perubahan tersebut dengan jelas. Ia melihat bagaimana bahasa formal dalam pertemuan kini sering disertai jeda panjang dan sikap saling menghindar.
Banyak orang tidak lagi berani berbicara secara tegas, bukan karena tidak memiliki pendapat, tetapi karena takut mengambil langkah yang keliru di tengah tekanan opini publik yang semakin besar. Di lingkungan internal PDIP, retakan yang selama ini tersembunyi mulai terlihat lebih jelas. Sejumlah kader muda mulai menyerukan perlunya evaluasi terbuka terhadap arah kebijakan partai, sementara kelompok lama tetap bertahan pada pandangan bahwa kritik yang muncul hanyalah bentuk serangan politik. Perdebatan yang muncul tidak lagi dapat dihentikan hanya dengan satu instruksi dari pimpinan. Dalam berbagai diskusi internal, nama Megawati kembali disebut, kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia tidak lagi dipandang semata sebagai simbol yang tidak boleh disentuh, melainkan sebagai tokoh yang kini berada pada titik penting dalam perjalanan sejarah partai. Sikap diam yang ia pilih justru memicu perdebatan lebih tajam di antara para kader. Sementara itu, Puan Maharani menghadapi tekanan dari dua arah. Sebagai ketua DPR, ia harus menjaga martabat lembaga legislatif. Di sisi lain, sebagai figur penting dalam partai, ia dituntut untuk mempertahankan garis politik yang selama ini dijalankan. Dalam situasi ketika publik semakin kritis, setiap langkah yang diambil terasa berisiko menimbulkan penilaian negatif. Di pihak lain, Purbaya mulai menyadari bahwa perannya telah berubah. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai menteri yang menyampaikan laporan teknis, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap stagnan. Peran tersebut sebenarnya tidak pernah ia minta, namun kini melekat kuat pada dirinya. Di ruang publik, muncul wacana yang semakin luas mengenai perlunya reformasi, penguatan pengawasan, dan transparansi dalam pemerintahan. Perbincangan ini tidak lagi sepenuhnya dapat dikendalikan oleh elit politik. Media sosial, forum akademik, hingga percakapan sehari-hari di masyarakat turut menyuarakan kegelisahan yang sama, kinerja kekuasaan sudah terlalu lama tidak diuji secara terbuka dan jujur. Di DPR sendiri mulai terlihat perubahan sikap dari sebagian anggota. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kritis, bukan untuk menyerang Purbaya, melainkan untuk menjaga kredibilitas lembaga legislatif. Langkah kecil tersebut menjadi tanda adanya pergeseran yang tidak bisa diabaikan. Namun setiap perubahan hampir selalu memunculkan perlawanan. Upaya untuk menekan Purbaya kembali muncul, kali ini melalui jalur administratif dan prosedural. Berbagai kebijakannya diperiksa dengan sangat ketat, dan setiap keputusan ditelaah kembali secara mendalam. Tujuan dari langkah tersebut cukup mudah dibaca. Purbaya menghadapi situasi itu dengan sikap tenang. Baginya, semakin besar tekanan yang muncul, semakin terlihat bahwa struktur lama mulai menunjukkan keretakan. Ia memilih tetap berfokus pada substansi persoalan dan tidak terpancing oleh manuver yang hanya memperpanjang konflik tanpa menawarkan solusi. Di balik layar, sejumlah tokoh nasional mulai mendorong adanya dialog terbuka. Mereka menyadari bahwa konflik yang berkembang tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menjatuhkan. Diperlukan upaya serius untuk merumuskan kembali hubungan antara kekuasaan politik dan tanggung jawab kepada publik. Pada suatu malam, Purbaya berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil memandang kota yang terus hidup. Dalam perenungannya, ia menyadari bahwa apapun hasil akhirnya, perubahan sebenarnya telah mulai terjadi. Struktur yang selama ini tampak kokoh kini menunjukkan celah yang tidak mudah ditutup kembali. Ketika fajar mendekat, semua pihak memahami satu hal, momen penentuan sudah semakin dekat, dan tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa keadaan berjalan baik-baik saja. Hari yang dianggap sebagai penentu akhirnya tiba tanpa kemeriahan. Tidak ada sorakan atau pernyataan dramatis. Yang terasa justru kelelahan bersama dari sebuah sistem yang terlalu lama menyimpan masalah di balik permukaan. Semua pihak menyadari bahwa apapun yang terjadi pada hari itu akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah politik negara. Dalam versi kisah ini, Purbaya melangkah menuju ruang konferensi nasional dengan sikap mantap. Di hadapannya telah hadir para pejabat negara, anggota DPR, akademisi, serta awak media. Ia membawa laporan akhir yang telah disempurnakan. Dokumen itu bukan disusun untuk menyerang pihak tertentu, melainkan untuk mengakhiri rangkaian pembiaran yang selama ini dianggap biasa. Dalam pemaparannya, Purbaya tidak lagi menyoroti individu tertentu. Ia lebih menekankan persoalan sistem, khususnya budaya politik yang kerap memprioritaskan stabilitas semu dibandingkan hasil kerja yang nyata. Meski demikian,
Para hadirin memahami bahwa akar persoalan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan lama yang jarang mengalami evaluasi mendalam. Sorotan terhadap DPR dan PDIP pun tidak dapat dihindari. Kinerja lembaga legislatif mulai dipertanyakan secara terbuka, sementara peran pimpinan DPR menjadi bahan refleksi di tingkat nasional. Puan Maharani mendengarkan dengan ekspresi yang sulit ditafsirkan, menyadari bahwa posisi simbolik tidak lagi cukup untuk meredam kritik yang berkembang. Di dalam PDIP sendiri mulai muncul perubahan sikap. Beberapa tokoh senior mengakui bahwa partai membutuhkan pembaruan cara pandang. Nama Megawati tetap dihormati sebagai tokoh sejarah, tetapi tidak lagi ditempatkan sepenuhnya di luar ruang kritik. Secara perlahan, sebuah era mulai dievaluasi kembali. Reaksi masyarakat muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian merasa kecewa karena perubahan dianggap datang terlambat, sementara sebagian lainnya merasa lega karena akhirnya ada keberanian untuk membuka persoalan yang selama ini tertutup. Yang jelas, kepercayaan rakyat kini tidak bisa lagi diminta tanpa bukti kinerja nyata. Pemerintah kemudian mengambil langkah kompromi yang cukup tegas. Dibentuklah mekanisme evaluasi baru yang melibatkan partisipasi publik serta lembaga independen sebagai respons terhadap krisis kepercayaan yang berkembang. Walaupun belum sempurna, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan masyarakat telah mendorong perubahan struktural. Purbaya sendiri tetap menghadapi konsekuensi dari langkah yang diambilnya. Ia tidak dipandang sebagai pahlawan, tetapi juga tidak lagi dapat disingkirkan begitu saja. Perannya dikenang sebagai pemicu perubahan, seseorang yang memilih mengungkap fakta meskipun menyadari besarnya risiko yang harus dihadapi. Sementara itu, Puan Maharani memasuki salah satu fase paling berat dalam perjalanan karir politiknya. Kewibawaan jabatan saja tidak lagi cukup jika tidak disertai dengan kepercayaan masyarakat. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa pendekatan kepemimpinannya harus berubah. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan mempertahankan posisinya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa DPR masih memiliki peran penting sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam kisah ini, Megawati memilih sikap yang tenang dan tidak konfrontatif. Ia tidak menanggapi situasi dengan perlawanan terbuka, tetapi juga tidak menyampaikan pengakuan yang dramatis. Sikap diam tersebut menjadi sinyal bahwa kekuasaan lama mulai menyadari batas-batasnya, meskipun hal itu tidak diungkapkan secara langsung. Di luar lingkaran elit politik, masyarakat menyaksikan seluruh perkembangan tersebut dengan sudut pandang yang semakin kritis. Mereka mulai memahami bahwa perubahan tidak akan terjadi jika kebenaran terus ditunda. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa keberanian satu orang dapat membuka jalan bagi keberanian orang lain untuk bersuara. Bagi Purbaya Yudisadewa, perjalanan yang ia lalui membawa satu kesadaran penting. Ia menyadari bahwa mengungkap berbagai penyimpangan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Perubahan yang nyata tidak hanya lahir dari konflik, tetapi juga dari kesediaan semua pihak untuk memperbaiki diri. Gedung-gedung pemerintahan mungkin masih berdiri kokoh seperti sebelumnya, tetapi suasana di dalamnya telah berubah. Muncul kehati-hatian baru dalam setiap keputusan, disertai kesadaran bahwa publik kini semakin memperhatikan setiap langkah para pemegang kekuasaan. Dari seluruh peristiwa itu, tersisa sebuah pelajaran yang jelas, kerusakan dalam sistem bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat pembiaran yang berlangsung terlalu lama. Ketika keberanian untuk mengungkap kebenaran akhirnya muncul, sistem lama tidak lagi memiliki banyak pilihan selain mulai berubah, atau perlahan runtuh dengan sendirinya. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Purbaya Yudisadewa ini mempunyai banyak keunggulan dan membantu masyarakat bahwa dengan mengungkap di era Joko Widodo, utang ditambah bunga jumlahnya 23.000 triliun, 23.000 triliun, ini utang Indonesia menggunung di era Joko Widodo dan Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Masyarakat berhak tahu, karena masyarakat membayar hutang-hutang negara. Dan kalau toh
presiden selanjutnya tidak mampu untuk membayar, maka kebiasaannya sering dengan cara menaikkan pajak dari masyarakat, sehingga masyarakat kecil yang menanggung bebannya. Secara umum, utang negara ini menambah kemakmuran masyarakat atau menambah kemakmuran elit politik. Ini sebagai masyarakat kecil bisa menilai bahwa dengan hutang itu akan membebani masyarakat. Sehingga kalau bisa ke depan, presiden yang terpilih mencari solusi-solusi yang lain, tidak menaikkan pajak, tidak menghutang, bisa hidup mandiri. Berarti pemerintah tidak mengandalkan uang-uang hasil pinjam atau hutang dari luar negeri. Sehingga Indonesia ke depan betul-betul Indonesia yang mandiri, Indonesia emas. Purbaya Yudisadewa memang hebat. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Korupsi, nepotisme, menghalalkan segala cara yang menimbulkan kerugian negara, rakyat menjadi sengsara, itu hal yang dilarang oleh agama, dan dosa besar, di mata rakyat bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.